Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Nurmayanti. Saya merupakan mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi. Dengan ini saya mewakili kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Arni Nurmayanti dengan NIM 2011-90237, kemudian Ranti Veronica dengan NIM 2011-90243, dan Zitrotul Kholis dengan NIM 2011-90231. Di video saya kali ini akan membahas materi mengenai perkembangan keberagamaan individu pada usia 5-12 tahun pada mata kuliah Psikologi Agama yang dibimbing langsung oleh Ibu Sri Rahma Ramadhani, MPD. Seperti yang telah kita tahu, anak adalah suatu hal yang dinanti-nanti kehadirannya. Keberadaan anak dianggap sangat penting dalam keluarga karena anak adalah salah satu unsur yang paling kuat untuk memperkokoh jalinan kemesraan dan kasih sayang antar suami dan istri. Anak yang merupakan tumpuan harapan masa depan suatu bangsa dan agama. Oleh karenanya, seorang anak harus mendapat perhatian yang serius, khususnya dari kedua orang tuanya. Menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak adalah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh kedua orang tuanya. Kewajiban utama yang harus dilakukan yakni meletakkan dasar akhlak dan pandangan hidup beragama. Keberagamaan yang dimiliki seorang adalah suatu fitrah yang sudah ada sejak seseorang masih dalam kandungan. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan pribadi keberagamaan anak. Karena keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama, di mana anak mendapatkan pengalaman hidupnya dari pengaruh anggota keluarganya pada masa yang paling penting dan paling kritis, yakni tahun-tahun pertama dalam kehidupan. Untuk pengertian keberagamaan berasal dari kata religi yang dalam bahasa Latin religio, yang berarti mengikat. Maksud dari mengikat di sini adalah bahwa agama pada umumnya memiliki aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemeluknya. Hal ini berfungsi untuk mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar. Perkembangan keberagamaan pada anak terjadi melalui pengalaman hidupnya sejak masih kecil, yang didapat dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Semakin banyak anak mendapat pengalaman yang bersifat agama, maka sikap, tindakan, kelakuan, dan cara dalam menghadapi hidupnya akan sesuai dengan ajaran agama. Namun, perkembangan keberagaman anak tidak akan tumbuh sempurna apabila semasa kecil orang tua tidak menanamkan kebaikan terhadap anaknya, melainkan semasa kecil anak dibiarkan hanya untuk bermain saja. Selanjutnya, perkembangan keberagamaan anak setelah didapat dari kedua orang tua maupun keluarga terdekat juga didapat dari sebuah lembaga keagamaan masyarakat, baik formal maupun non-formal. Lembaga keagamaan masyarakat sangat diperlukan karena anak harus memperoleh segala hal yang perlu diketahuinya yang belum pernah didapatkannya. Sedangkan kedua orang tua dan keluarganya tidak bisa meluangkan seharian waktunya setiap hari untuk anak-anaknya. Walaupun begitu, ibu yang berperan sebagai ibu rumah tangga senantiasa untuk selalu mengingatkan anaknya dalam hal beribadah, seperti mengerjakan sholat, mengaji, melatih puasa, dan mengingatkan anaknya dalam hal kebaikan. Proses perkembangan keagamaan pada anak sangat ditentukan oleh peran kedua orang tuanya. Pengalaman yang didapat oleh seorang anak dalam keluarganya menjadi bibit pertama yang akan masuk dalam pribadi seorang anak. Hal ini bisa didapatkan seorang anak dari melihat keimanan kedua orang tuanya, kepatuhan orang tuanya dalam menjalankan ibadah, serta anak mampu merasakan kehidupan dalam keluarga yang tentram dan damai. Situasi dan kondisi akan terlihat berbeda jika seorang anak perkembangan keagamaan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak diliputi dengan rasa tanggung jawab moral yang tinggi dari kedua orang tuanya. Maka pastilah anak akan banyak mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan dan akan cenderung berperilaku agresif yang mengarah pada hal yang negatif. Untuk perkembangan keberagamaan pada anak terjadi melalui beberapa fase, yaitu fase dongeng, fase kenyataan, dan fase individual. Fase dongeng ini terjadi pada anak usia 3-6 tahun, di mana konsep mengenai Tuhan yang terjadi pada masa anak ini banyak dipengaruhi oleh emosi dan fantasi yang bersumber dari dongeng, sehingga mendominasi pemahaman anak terhadap ajaran agamanya.
seperti cerita akan nabi akan dihayalkan seperti yang ada di dalam dongeng-dongeng. Berikutnya, fase kenyataan. Pemahaman anak tentang agama sudah didasarkan sesuai dengan kenyataan. Hal ini diperoleh dari adanya pengajaran dari lembaga sekolah, lembaga keagamaan, orang tua, ataupun orang dewasa lainnya. Pada tingkat ini, pemikiran anak tentang Tuhan sebagai Bapa beralih pada Tuhan yang pada awalnya terbatas pada emosi, berubah pada hubungan dengan menggunakan pikiran atau logika. Sedangkan untuk fase individual, pemahaman terhadap ajaran agama bersifat khas untuk setiap orang yang dipengaruhi oleh lingkungan serta perkembangan internal. Pada tingkat anak ini telah memiliki kepekaan emosi yang tinggi, sejalan dengan perkembangan usia mereka. Berikutnya, terdapat beberapa sifat keberagamaan pada diri seorang anak, yaitu yang pertama, tidak mendalam. Kebenaran yang diterima anak tidak begitu mendalam, sehingga cukup sekedarnya saja, dan mereka cukup puas dengan keterangan yang kadang-kadang kurang masuk akal. Meskipun demikian, pada beberapa anak ada di antara mereka yang memiliki ketajaman pemikiran untuk menimbang pendapat yang mereka terima dari orang lain. Yang kedua, egosentris. Anak memiliki kesadaran akan dirinya sendiri sejak tahun pertama perkembangannya, dan akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalamannya. Apabila kesadaran diri anak itu mulai berkembang, maka akan tumbuh rasa keraguan pada egonya. Semakin tumbuh, maka akan semakin meningkat pula rasa egonya tersebut. Yang ketiga, verbalis dan ritualis. Dari realitas yang dialami, ternyata kehidupan agama pada anak-anak sebagian besar tumbuh pada awalnya secara verbal, yaitu ucapan. Mereka menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan, dan selain itu pula dari amaliyah yang mereka laksanakan. Berdasarkan pengalaman menurut tuntunan yang diajarkan kepada mereka, latihan-latihan bersifat verbalitas dan ucapan keagamaan yang bersifat ritualis. Kemudian yang keempat, imitatif. Dalam hal menjalankan keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak itu hasil dari meniru yang mereka peroleh dari hasil melihat perbuatan seseorang, baik itu di lingkungan, di dalam keluarga, baik di dalam kegiatan keagamaan, baik itu berupa pembiasaan atau pengajaran yang intensif. Kemudian yang kelima, rasa heran. Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan yang terakhir pada anak. Rasa kagum yang ada pada anak ini belum bersifat kritis dan kreatif, sehingga mereka hanya kagum terhadap keindahan lahiriah. Rasa heran mereka bisa disalurkan melalui cerita-cerita yang menimbulkan rasa takjub. Perkembangan jiwa agama anak. Menurut Zakiah Derajat, sebelum usia 7 tahun perasaan anak terhadap Tuhan pada dasarnya negatif. Ia berusaha menerima pemikiran tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Sedangkan gambaran mereka tentang Tuhan sesuai dengan emosinya. Perayaan yang terus-menerus tentang Tuhan, tempat dan bentuknya bukanlah karena rasa ingin tahunya, tetapi didorong oleh perasaan takut dan ingin rasa aman. Kecuali jika orang tua anak mendidik supaya mengenal sifat Tuhan yang menyenangkan. Namun pada masa kedua, 7 tahun ke atas, perasaan anak terhadap Tuhan berganti positif, cinta dan hormat. Dan hubungannya dipenuhi oleh rasa percaya dan aman. Adapun beberapa faktor-faktor yang dominan dalam perkembangan jiwa keagamaan anak, yaitu pertama, rasa ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Thomas dalam teori Four Wishes. Menurutnya, manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki 4 keinginan, yaitu keinginan untuk perlindungan, keinginan akan pengalaman baru, keinginan untuk mendapatkan tanggapan, dan keinginan untuk dikenal. Berdasarkan kenyataan dan kerjasama dari keinginan itu, maka bayi sejak dilahirkan hidup dalam ketergantungan. Melalui pengalaman-pengalaman yang diterimanya dari lingkungannya, kemudian terbentuklah rasa keagamaan pada anak. Yang kedua, insting keagamaan. Menurut Woodward, bayi yang dilahirkan sudah memiliki beberapa insting, di antaranya adalah insting keagamaan. Belum terlihatnya perilaku keagamaan pada diri anak karena beberapa fungsi kejiwaan yang menopang kematangan fungsinya insting itu belum sempurna. Dengan demikian, isi, warna, corak perkembangan keberagaman anak sangat dipengaruhi oleh
keimanan, sikap, dan tingkah laku keagamaan dari orang tuanya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan agama pada anak telah mulai sejak anak lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Pembinaan agama anak terjadi melalui semua pengalaman pada anak, baik melalui ucapan yang telah didengarnya, tindakan, perbuatan, dan sikap yang dilihatnya. Anak mulai mengenal Tuhan dan agama melalui orang-orang dalam lingkungan tempat mereka hidup. Dalam hal ini, hubungan anak dan orang tua mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan jiwa agama pada anak. Apabila hubungan anak dengan orang tua tidak baik, misalnya, anak merasa tidak disayang dan diperlakukan keras, maka besar kemungkinan sikap anak terhadap Tuhan akan memantulkan sikapnya terhadap orang tuanya. Menolak kepercayaan terhadap Tuhan atau acuh terhadap ketentuan agama. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.